Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas IK3B izin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu terkait dengan analisis pola pesanan dan performa bisnis restoran menggunakan Apache Spark. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Bagus Ahmad atau absen 07. Kemudian Saya Meta Sabila, absen 14. Dan saya Raditya Hazal Zulfikar dari absen 19. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan sedikit oleh rekan saya Radit terkait dengan eh, kode-kodenya. Silahkan. Nah, jadi di sini ada coding codingan yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas ini. Di sini kami menggunakan Python 3. Nah, daripada kita melihat codingan yang memusingkan, mending kita langsung melihat penjelasannya saja yang ada di PowerPoint. Oke, yang selanjutnya izinkan kami akan menjelaskan terkait dengan analisis pola pesanan dan performa bisnis restoran, yaitu menggunakan Apache Spark dan PySpark MLLIB. Dataset yang kami gunakan yaitu restoran order dataset yang didapat dari Kaggle untuk toolnya Apache Spark, PySpark MLLIB, Matplotlib, kemudian Seaborn. Next. Untuk latar belakang dan permasalahan sendiri dari hasil kerja kami yaitu pertama latar belakangnya itu restoran menghadapi persaingan ketat di era digital, pemahaman mendalam tentang pola pemesanan, preferensi pelanggan dan performa menuju menjadi kunci pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Apache Spark memungkinkan pemrosesan dan analisis data transaksi restoran secara efisien dan scalable bahkan pada dataset berukuran besar. Untuk permasalahan bisnisnya sendiri yaitu yang pertama, manajemen kesulitan mengidentifikasi menu paling realis dan paling menghasilkan pendapatan. Kemudian yang kedua, belum diketahui metode pembayaran dan tipe order yang paling digemari pelanggan. Kemudian yang ketiga, tingkat kepuasan pelanggan atau rating belum teranalisis secara menyeluruh. Kemudian yang keempat, pola pendapatan harian belum terpetakan untuk optimasi operasional. Next. Untuk pertanyaan bisnis, empat pertanyaan kunci yang dijawab melalui analisis data, yaitu yang pertama, menu apa yang paling sering dipesan dan menghasilkan revenue terbesar bagi restoran. Kemudian yang kedua, metode pembayaran dan tipe order mana yang paling sering digunakan pelanggan. Kemudian yang ketiga, bagaimana distribusi rating kepuasan pelanggan dari 1 sampai 5 dan berapa rata-ratanya. Kemudian yang terakhir, apakah terdapat pola pendapatan berdasarkan hari dalam seminggu. Next. Untuk penjelasan datasetnya, yaitu kami menggunakan dua file dataset, yaitu yang raw dan clean. Kemudian dataset yang belum dibersihkan itu total raw-nya ada 14. Kemudian untuk yang siap dianalisis itu ada 10. Kemudian untuk fitur atau kolomnya itu ada 12 berikutnya. Ini untuk nama kolomnya itu ada order ID, order date atau day of week, order time, customer ID, item name atau kategori, price atau quantity, kemudian order type, payment method, dan terakhir rating. Next, untuk eksplorasi datanya sendiri yaitu statistik deskriptif. Untuk total transaksi setelah data di cleaning itu ada totalnya ada 10. Kemudian untuk seluruh transaksi itu total pendapatannya ada 125,71 dolar. Kemudian untuk rata-rata rating atau kepuasan pelanggannya itu 4,10 dari 5. Kemudian yang terakhir yaitu average order value per transaksinya itu ada 12,57 dolar. Next. Untuk data cleansing, untuk data mentah yang belum dibersihkan itu sebenarnya total ada 14 baris raw. Kemudian setelah di cleaning itu ada 10 datanya yang siap dianalisis. Untuk 4 baris yang dihapus itu apa saja, yaitu duplikat, kemudian price null, kuantitas negatif, rating numerik. Untuk langkah-langkah data cleaning yang dilakukan, yaitu standarisasi kapitalisasi, kemudian format order time, menghapus baris tidak valid, dan yang terakhir menambah kolom total price. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Radit. Nah, ini untuk transformasi dan enrichment datanya. Yang pertama yaitu ada penambahan kolom total price. Kolom total price ditambahkan sebagai enrichment untuk mengukur pendapatan per transaksi nilai dibuatkan dua desimal. Untuk kedua yaitu string indexer atau encoding variabel kategorikal. Ini
variabel kategorikal dikonversi ke indeks numerik agar dapat diproses oleh Spark MLLIB. Yang ketiga ada vector assembler atau feature engineering. Fitur-fitur numerik dikombinasikan menjadi satu vektor feature sebagai input model machine learning. Yang keempat ada normalisasi kapitalisasi. Teks pada kolom item name, order type, dan day of the week dinormalisasi ke format title case menggunakan PySpark. Yang kelima ada trend test build 80-20. Data dibagi menjadi 80% training dan 20% testing untuk evaluasi model machine learning yang objektif. Sheetnya ada di 42 untuk reproducibilitas. Yang keenam yaitu fitur selection untuk K-means. Tiga fitur agregat per menu dipilih. Rata-rata harga, total kuantitas terjual, dan rata-rata rating untuk clustering. Yang selanjutnya ada analisis menu, popularitas, dan pendapatan. Terdapat menu paling laris atau jumlah transaksi dari jumlah transaksi dan total pendapatan per menu dalam dolar. Bisa dilihat, burger adalah menu paling laris. Terdapat tiga transaksi sekaligus penghasilan pendapatan tertinggi, yaitu 51,96 dolar atau di belakang menjadi 52 dolar. Pizza menyusul dengan revenue 46,50 didorong oleh transaksi berkuantitas 2. Menu minuman itu soda menghasilkan pendapatan terkecil yaitu 12,50 dolar sebagai harga per unit rendah yaitu 2,50 dolar. Lanjut. Eh, ya, selanjutnya ada distribusi tipe pesanan dan metode pembayaran. Untuk distribusi tipe pesanan yaitu 50% dine-in, 30% delivery, dan 20% take-out. Untuk distribusi metode pembayaran sendiri yaitu ada debit card, 1, 2 cash, 3 online, dan 4 kuantitas untuk kredit card. Lanjut. Yang selanjutnya ada distribusi rating kepuasan pelanggan. Untuk distribusi rating kepuasan pelanggan yaitu dinilai dari 1 sampai 5. Bisa dilihat mayoritas pelanggan yaitu 80% memberikan rating 4 sampai 5. Rata-rata yaitu di sekitar 4,10 dari 5 menunjukkan kepuasan pelanggan yang sangat baik. Hanya ada satu transaksi yang mendapatkan nilai 2. Lanjut. Pola pendapatan yaitu per hari dan per kategori menu. Untuk total pendapatan per hari dalam dolar, untuk bisa dilihat untuk yang pertama itu ada di hari Jumat 41 dolar, eh, Senin 34 dolar, Minggu 23 dolar, Selasa 13 dolar, Sabtu 10 dolar, dan Kamis yaitu 5 dolar. Untuk pendapatan per kategori menu bisa dilihat dari side dish-nya 4%, minuman 10%, dan makanan 86%. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada analisis linear regression atau Spark MLLIP. Untuk model dan konfigurasi tujuannya itu apa harga memenuhi rating, algoritma linear regression, variabel X-nya itu price, variabel Y-nya rating, dan split datanya 80-20. Seed-nya 42 dan slope 0,0124 dan intercept-nya 3,99. Interpretasi R 2 atau R square 0 menghasilkan 0,012 menunjukkan harga menu bukan penentu rating. Kepuasan pelanggan lebih dipengaruhi kualitas layanan, rasa, dan kecepatan, bukan seberapa mahal harganya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nita Salsabila. Selanjutnya ada analisis prediktif K-means clustering Spark MLIB. Konfigurasi model ini tujuannya segmentasi menu berdasarkan harga dan popularitas. Algoritmanya K-means Spark MLIB. Jumlah klasternya K sama dengan 3, yaitu budget, mid-range, dan premium. Seatnya 42, dan fitur inputnya AFG, price, total quantity, dan rating. Datanya agresi per item dan clean. Hasil hasil clusteringnya itu ada di budget price 4,5 dolar, budget soldanya di 2,5 dolar, maintenance-nya salad 10,25 dolar, maintenance burgernya 12,99 dolar, premiumnya di pizza 15,5 dolar. Selanjutnya, yang selanjutnya ada model machine learning-nya. Ada dua model. Pertama itu linear regression
R square-nya dinilai sekitar 0,12 dan MRSE-nya 1,5, slope-nya di 0,012. Kesimpulannya tidak signifikan dan model 2-nya di Cayman's clustering, silhouette score-nya, evaluasi clustering, jumlah clusternya K sama dengan 3, parameternya SID sama dengan 42, maksimal internya 20, validasinya logika bisnis. Next. Dan ini perbandingan performa per tipe order. Di sini dinilai ada 3 di dine-in, itu jumlah transaksinya ada 5, total revenue-nya $79,47, transaksi atau total revenue-nya $15,89 dan ratingnya 3,8, delivery-nya di 3, total revenue-nya $27,24 dan $9,8, ratingnya di 4. Take out jumlah transaksinya 2, revenue-nya $29, revenue atau transaksinya 14,5 dan ratingnya 4,5. Next. Korelasi dan pola data. Di sini ada tabel heatmap korelasi fitur numerik. Price-nya dinilai 1, sementara total price-nya di 0,84. Kalau quantity itu, quantity-nya nilainya 1, total price-nya 0,28. Price total price 0,84, quantity-nya 0,28, total price-nya 1, ratingnya 0,11 dan ratingnya 1. Distribusi pembayaran dan kategori di sini lebih banyak di online di credit card. Uh, Online-nya 30, cash-nya 20 dan debit card-nya 10. Next. Ringkasan insight akhirnya ada 8 temuan utama dari analisis data. Yang pertama ada total transaksi 10 pesanan. Yang kedua ada total pendapatannya itu di $125,71. Menu paling larisnya itu burger. Dan menu revenue tertingginya itu di burger. Pembayaran favoritnya itu credit card, rata-rata ratingnya 4,10 per 5. Regresi price sama dengan rating itu R2 kurang lebih 0,12. Dan terakhir segmentasi Kemins 3 klaster. Selanjutnya, rekomendasi bisnis berdasarkan data. Yang pertama ada optimalkan promosi burger dan pizza, tingkatkan pengalaman dine-in. Yang ketiga ada manfaatkan puncak Jumat dan Senin, dorong pembayaran digital, strategi pricing berbasis segmen, fokus pada faktor non-harga. Selanjutnya, teknologi dan pipeline analisis. Step pertama ada data input, step kedua ada Apache Spark, step 3 ada PySpark EDA, step 4 visualisasi, step 5 ada MLLIB, dan step 6 ada insight. Next. Kesimpulannya, proyek ini berhasil menjawab 4 pertanyaan bisnis. Yang kedua ada data cleaning kritis untuk akurasi. Yang ketiga ada burger itu dominasi bisnis restoran. Yang keempat ada machine learning memberikan insight berharga. Yang terakhir rekomendasi actionable untuk bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6 dari Klasika 3B. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.